Oke, luar biasa ya tanggapan dari kedua narasumber kita ini. Jadi, kedua narasumber kita ini menjelaskan bahwa wanita di kehidupan modern sekarang tuh yang notabene ya diperhadapkan dengan pilihan ingin berkarir atau berkeluarga, ya lantas kenapa tidak memilih keduanya, berkarir serta berkeluarga. Berarti balik lagi seperti yang Mbak Rere katakan bahwa harus adanya terjadi komunikasi yang baik antara eh, suami dan istri ketika sudah berkeluarga. Dan mungkin seperti yang Mbak Rere katakan ya, terkadang tekanan yang lahir itu dari dekat, istilahnya ya dari keluarga. Ketika kita sudah menentukan pemilihan kita untuk berkarir mungkin ya, dan masih menyimpan istilahnya menyimpan keinginan untuk berkeluarga itu nanti dulu lah istilahnya gitu. Tapi kenapa ketika kita sudah memiliki pilihan tersebut dan menjalani pilihan tersebut itu tuh merasakan tekanan dari keluarga, apalagi ketika usia kita yang sudah matang maksud saya. Eh, yang sudah pas untuk berkeluarga, untuk melanjutkan sebuah keturunan gitu kan. Tapi saya juga merasakan bahwa di sini wanita tuh sangat dituntut banyak ya. Harus bisa ngurus anak, harus bisa kerja sendiri, harus bisa ngurus rumah dan yang lain-lainnya. Tapi mengapa istilahnya ketika di dalam berkehidupan berkeluarga itu di dalam hal yang mengurus anak itu tidak dibagi dua. Ketika kita memiliki sebuah suami misalnya, ketika di kehidupan berkeluarga yang saya lihat ya, jadi ketika suami itu jatuhnya cuma kerja istilahnya nyari uang gitu, dan dalam hal mengurusi anak itu tuh pure hanya istri. Jadi dalam kehidupan berkeluarga konteksnya di dalam rumah itu tuh hal yang dihandle semua itu adalah istri, dan perekonomian keluarga atau apa itu suami. Nah, kenapa istilahnya kenapa tidak dibagi dua gitu? Secara tidak langsung kan ketika hal itu terjadi, itu pun juga terjadi sebuah patriarki di mana hak seorang istri itu nggak bebas gitu loh. Ada seorang istri yang menginginkan dia ingin bekerja, tapi ketika sudah berkeluarga dia merasakan sebuah kesulitan dengan kondisi istilahnya perekonomiannya yang kurang mungkin ya. Jadi ada keinginan seorang istri itu membantu perekonomian keluarganya. Itu tuh gimana sih kalau menurut pandangan Mbak Tasya, Mbak Rere? Itu gimana? Ketika seorang wanita ingin bekerja, namun kewajibannya sebagai ibu itu tidak bisa dilepas. Lantas, apa yang harus dilakukan sih? Mungkin dari Mbak Rere sendiri ya, silakan. Kalau em, misalnya kita nih udah berkeluarga ya, udah punya anak, terus dengan kondisi ekonomi yang mungkin lagi kurang atau memang sedang kurang gitu. Terus kita mau ngebantu suami kita buat ibaratnya ya tambah-tambah deh buat ekonomi keluarga. Tapi di satu sisi, di sisi lain maksudnya kita juga nggak bisa ngelepas tanggung jawab kita sebagai ibu. Mungkin alternatifnya itu kayak tadi yang Mbak Tasya bilang ya, mungkin bisa kerja di rumah. Jadi uh, kayak buka online shop. Itu kan sekarang kan lagi banyak tuh kayak gitu. Dari e-commerce di mana-mana bisa dari rumah aja dan kita nggak harus
ibaratnya nggak harus meninggalkan anak kita lah ibaratnya, jadi masih harus tetap ngurus juga, masih dalam pengawasan kita juga, mungkin kayak gitu. Cuma mungkin gini ya, yang aku ada satu pesan nih buat mungkin buat anak-anak muda zaman sekarang. Kalau menurut aku nikah muda itu nggak salah, nggak salah, karena kan ya apa ya, itu pilihan kan. Cuma kalau bagi aku pribadi, dan mungkin aku cuma ngasih saran aja ke anak-anak muda, muda zaman sekarang. Kalau sebenarnya menikah itu bukan satu hal yang ibaratnya kalian hanya menghindari zina sih, bukan. Karena menikah itu kalian juga harus mikir kayak, yang pertama tuh ekonomi. Ekonomi itu yang paling penting, dan yang kedua adalah mental kalian. Kenapa? Karena kasus-kasus perceraian segala macem yang banyak saat ini, yang lagi booming saat ini tuh, pertama tuh masalahnya dari ekonomi. Kedua, ya karena mereka sama-sama nggak siap dengan tanggung jawab masing-masing gitu loh. Tanggung jawab sebagai suami itu gimana, sebagai istri itu gimana. Bahkan masih banyak yang ibaratnya suaminya masih senang main-main ke sana sini, nggak mau dilarang-larang, sedangkan ya sebagai kepala keluarga kan dia nggak bisa dong sebebas sebelum mereka masih bujang gitu loh, kasarnya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, yang pertama itu ekonomi sih. Itu jadi hal yang sensitif sekarang. Ekonomi itu udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya ada yang bilang, oh ya kan banyak yang bilang kayak gini nih, kayak rezeki menikah apa namanya? Kalau menikah kan pasti nanti rezekinya bla 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 gitu. Ya kalau menurut aku pribadi sih aku nggak percaya itu ya, karena kasarnya gini loh, kalau kalian melakukan sesuatu, misalnya gini, contohnya kalian mau beli sesuatu, tapi kalian tuh nggak prepare dengan biaya dan segala macam tete bengeknya. Kalau nggak prepare, nggak disediain dengan baik, ya mau jadi apa? Maksudnya kalian mau beli barang itu gimana gitu loh, kasarnya tuh kayak gitu. Kayak ya jadinya cuma ngawang-ngawang aja kan. Kasarnya cuma ngahalu aja kan, mau ini mau itu, tapi kalau nggak ada persiapannya segala macam, ya bohong, sama aja bohong gitu loh. Jadi sama aja kayak nikah sih. Nikah itu kan ibaratnya bukan hanya menyatukan dua orang ya, tapi dua keluarga, ya kan? Jadi harus benar-benar dipikirin matang-matang, dan juga perjanjian pranikah itu sangat penting ya kalau menurut aku sekarang. Karena perjanjian pranikah itu adalah di mana kesepakatan kalian berdua sebagai pasangan dan partner untuk kedepannya itu jelas gimana. Jadi nanti bisa nih, kalau misalnya kamu sekarang lagi berkarir, terus nanti saat kamu sudah menikah, tahu-tahu suami kamu menuntut untuk kamu berhenti, alasannya ngurus rumah segala macam. Padahal saat di perjanjian pranikah, kalian berdua sudah sepakat bahwasannya ya kita sama-sama berkarir. Jadi nanti ya bisa diperundingkan gitu loh. Jadi nggak, jadi suami kamu nggak semena-menanya juga sama kamu untuk menuntut ini itu gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, um, kisah dari Kim Ji Young ini tuh mungkin salah satu dari pernikahan dini ya. Jadi semuanya tuh belum dipikirin secara matang gitu persiapannya kayak gimana. Mungkin kayak gitu sih. Oke, tanggapan yang luar biasa ya dari Mbak Rere. Nah, sekali lagi, wanita diperhadapkan dengan dilema ketika dia sudah berkarir atau mungkin dia sudah berkeluarga, yang meneruskan sebuah karirnya, dia dilema terhadap tanggung jawab dalam mengurus anak. Kalau menurut Mbak Tasya, di era modern sekarang, yang seperti Mbak Rere katakan bahwa nikah muda memang nggak salah sih. Tapi apakah kedua belah pasangan tersebut siap atau enggak dalam menghadapi hal ke depannya? Itu gimana? Mungkin Mbak Tasya silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama itu aku setuju sama Mbak Rere, perjanjian pranikah eh, sebelum untuk ke jenjang menikah itu penting karena itu kesepakatan kedua belah pihak yang nantinya akan apa ya dialami gitu loh oleh eh,
pasangan suami istri ini gitu. Jadi komitmen dari mereka itu harus kuat dulu. Pernikahan dini itu bukan hanya sekedar angka usia, hanya sekedar nilai angka usia gitu. Tapi bagaimana persiapan atau prepare yang benar-benar matang yang mereka persiapkan itu harus ada untuk jenjang menikah ya, seperti itu. Harus dipikirkan matang-matang lagi, make sure berulang kali bahwa oke, kita udah siap, ya udah silahkan kalau monggo, kalau udah siap ya menikahlah. Nah, untuk kalau dari aspek material ya, atau ekonomi finansial itu ya tadi yang udah aku sebutin, banyak alternatif dari uh, seorang seorang perempuan untuk berkarir, meneruskan minatnya perempuan, minatnya kita untuk ya sekedar menambah finansial. Nah, kalau dari Kim Ji Young ini kan memang dari secara finansial tuh mereka udah baik lah, pendapatan si suami ini memang sudah mencukupi gitu. Nah, apakah Kim Ji Young itu membutuhkan tambahan uang? Itu tidak hanya sekedar uh, hanya material, tapi bagaimana Kim Ji Young itu memang ingin memenuhi uh, tujuan hidupnya gitu loh, tujuan hidupnya dalam hal berkarir. Nah, apalagi dalam berumah tangga itu, perempuan ketika ingin berkarir pastinya kan membutuhkan dukungan atau istilahnya uh, izin ya dari suaminya. Nah, kalau dari Kim Ji Young ini kan, si suaminya ini karena melihat Kim Ji Young ini mentalnya sedang tidak baik, jadi uh, ragu nih si suami Kim Ji Young ini memperbolehkan untuk iya enggaknya Kim Ji Young itu untuk meneruskan karirnya. Nah, ditambah lagi tekanan dari keluarga si suaminya Kim Ji Young ini, yang mana menarik. Ini bisa dibilang ini tuh seperti bersifat empiris gitu loh, bersifat pengalaman realita yang mana di kehidupan nyata memang pastinya ada. Aku yakin pastinya ada dialami oleh perempuan di dunia gitu. Nah, dari keluarga suaminya sendiri, mertuanya itu menolak mentah-mentah untuk Kim Ji Young itu berkarir, meneruskan karirnya, dan menyesampingkan urusan atau uh, istilahnya bantu-bantu untuk rumah tangga. Jadi suaminya Kim Ji Young ini sebenarnya udah cukup kooperatif, dia udah ada rencana untuk cuti pernikahan, cuti maksudnya cuti melahirkan ya. Jadi memang di Korea itu ada cuti melahirkan yang mana laki-laki itu boleh ambil cuti untuk ngurus rumah tangganya istilahnya. Nah, dan si suami ini udah ada rencana itu, ada plan itu, yang mana ibunya juga harus tahu, namun ibunya itu menolak mentah-mentah karena perihal karir anaknya itu sudah bagus, tapi kenapa harus stop, dan menantunya ini yang meneruskan keuangan keluarganya gitu, yang harus melanjutkan karirnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tes. Jadi kita diperhadapkan sebuah permasalahan lagi ya. Apa namanya? Seperti yang Mbak Rere dan Mbak Tasya katakan, bahwa pernikahan muda itu perihal hanya usia. Jadi kayak mungkin saya kasih contoh ya. Kita nikah muda, namun kita sudah komitmen bahwa kita berkarir dulu sampai saatnya kita memutuskan untuk memiliki sebuah anak atau keluarga.
Tapi balik lagi tekanan dari keluarga pasti akan muncul dan ada pertanyaan pasti apa namanya, kalian sudah nikah tapi kok belum memiliki momongan. Nah, kalau enggak terlepas dari itu, istilahnya kita berkarir dulu sampai kita menemukan sebuah partner yang istilahnya benar-benar mengerti kita, yang memahami keadaan kita. Tapi balik lagi tekanan dari keluarga, mau berkarir terus sampai umur berapa, nanti nggak dapet pasangan, nggak bisa berkeluarga. Jadi istilahnya tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga diperhadapkan sebuah dilema gitu. Jadi permasalahannya itu apakah keluarga yang istilahnya menjadi tekanan kita atau masyarakat, istilahnya mindset masyarakat yang sudah terbentuk seperti itu. Jadi secara tidak sengaja juga ketika masyarakat tersebut berkeluarga lalu menimbulkan mindset tersebut. Jadi istilahnya keluarga kita juga berpikir seperti itu. Jadi gitu loh. Jadi kita diperhadapkan dengan dilema seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Rera atau Mbak Tasya ini, dengan kita lihat film Kim Ji Young ini, apakah ini mempresentasikan kehidupan perempuan di zamannya? Kalau menurut Mbak Tasya gimana? Apakah dengan film Kim Ji Young ini tuh istilahnya mewakili perasaan perempuan pada waktu itu atau mungkin pada masa sekarang gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit sih. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri melihat film Kim Ji Young ini, memang mungkin dari ini ya, dari tim film atau penulis asli cerita Kim Ji Young ini, mereka mengatakan ini cerita fiktif. Namun dari pandangan serta pendapatku itu ini bersifat empiris, karena memang ini apa ya, penggambaran nyata reality dari perempuan di zamannya Kim Ji Young ini, di umur 30-an yang sudah menikah dan punya anak, harus mendapat beberapa tekanan serta kedilemaan yang mana memosisikan Kim Ji Young ini sulit untuk apa ya, memilih dan mengekspresikan pilihannya gitu loh, serta emosinya. Karena kalau dari melihat filmnya ya, mungkin dari personalnya Kim Ji Young ini, Kim Ji Young itu apa ya, uh, menuruti, hanya nurut gitu loh, apa kata orang tua atau suaminya serta keluarga dari suaminya atau mertuanya, itu dia ya, dia cuma bisa iya. Kalau kalau bertentangan dengan dirinya itu dia nggak bisa bilang tidak. Jadi ya sulit juga untuk Kim Ji Young ini apa ya, mengeluarkan emosinya itu, jadi sulit untuk dikeluarkan gitu loh. Jadi dia itu hanya memendam dan akhirnya puncaknya ya dia mendapatkan ini kan, postpartum depression gitu. Dan kalau mungkin dari kehidupannya ya, kalau dari keluarganya itu ayahnya sendiri, yang mana ayahnya itu sangat, apalagi dari keluarga ayahnya ya, dari keluarga ayahnya itu dia sangat menekankan konsep patriarki di keluarganya. Jadi hanya uh, mengutamakan laki-laki, keturunan laki-laki yang sangat diutamakan, yang sangat dijunjung tinggi seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu merasa laki-laki itu istilahnya menjaga kehormatan serta menjaga nama nama keluarganya gitu, atau klan ya kalau di Korea itu. Nah, apalagi dari ibunya Kim Ji Young sendiri memang mengalami yang mana dituntut untuk memiliki seorang anak gitu loh, dari keturunannya keluarganya Kim Ji Young ini.
apalagi Kim Ji Young ini di masa mudanya juga semasa sekolahnya dia juga pernah mendapatkan kasus pelecehan yang dialami, namun yang disalahkan yang eh, yang disalahkan itu memang Kim Ji Young gitu loh, oleh ayahnya sendiri, bahkan ayah kandungnya. Benar-benar itu mempresentasikan bagaimana eh, isu-isu sekarang ya yang lagi uh, up banget, highlight banget itu bagaimana korban malah disalahkan ketika dalam isu kasus pelecehan seperti itu. Dan dari lingkungan kerjanya juga ada kasus seperti itu, semacam itu, yang mana eh, laki-laki itu sangat apa ya, di dalam lingkup pekerjaannya, atasan laki-lakinya itu sangat merendahkan perempuan, yang mana ya perempuan tuh harusnya ngapain sih di kantoran, harusnya yang ngurusin anaknya, nanti anaknya nggak benar segala macem, didikan orang lain tuh nggak bakal benar gitu. Dan mereka itu ya mereka hanya bisa diam gitu loh, karena sulit juga untuk budaya patriarki di negaranya itu dihapuskan ya, untuk dicabut akarnya seperti itu. Uh, dan untuk masyarakat luasnya sendiri saja, dia juga beberapa part di mana dia itu mendapat selentingan obrolan ketika dia di kafe yang mana dia bawa anaknya dan anaknya rewel. Itu beberapa orang kantoran, padahal di situ juga ada perempuan yang ikut ngobrol sama partner kerjanya. Kalau ngomongin perempuan yang sudah punya anak tuh gak usah gaya-gaya deh ke kafe mesen kopi nyantai-nyantai, padahal udah bisa menikmati uang hasil kerja suaminya gitu. Dan di situ ada perempuan yang mana perempuan itu sendiri aja, mentang-mentang dia masih berkarir dan dia nggak punya keluarga dan anak, dia terima-terima aja, bahkan itu menjadi dianggap sebagai lelucon gitu loh. Itu sih yang mana apa ya, empiris, memang bersifat empiris, dan aku yakin itu pernah dialami perempuan-perempuan di dunia gitu. Itu sih. Oke Mbak Tasya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Mau nggak mau, ya apa namanya, wanita selalu mendapatkan tekanan dari mana saja. Kalau menurut Mbak Sekar nih, Mbak Rere, uh, ini film dari Kim Ji Young ini tuh mempresentasikan kehidupan perempuan nggak sih di zamannya? Atau mungkin di masa saat ini? Itu gimana? Silakan Mbak Rere. Aku ini sih relate, maksudnya dari semua statement yang dibilang sama Mbak Tasya juga, dan dari alur film, cerita film Kim Jong ini tuh relate banget sama gimana kehidupan perempuan sebenarnya, realitanya di publik tuh memang sesetres itu sih kalau menurut aku. Karena apa ya? Kayak Kim Ji Young ini apa? Dia kan di film kan juga diceritain udah berusaha banget buat jadi istri yang baik ya di mata ibu mertuanya juga, tapi tetap aja kayak dia tuh nggak mendapat pujian atau apresiasi yang semestinya gitu ya, yang semestinya gitu loh, yang pantas gitu loh buat dia. Terus juga tadi Mbak Tasya bilang kalau ayahnya itu juga budaya patriarkinya udah dari zaman dia masih sekolah. Kalau kataku apa ya, di zaman itu memang ini sih, anak laki-laki tuh lebih di nomor satu kan, entah kenapa, nggak tahu juga kenapa gitu kan. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada perempuan ya gimana kalian gitu loh. Oh sih, kayak lucu sih sebenarnya, lucu aja. Kadang sakit apa ngedengernya tuh sama kasus-kasus perempuan zaman sekarang tuh kayak kena pelecehan, terus diskriminatif banget. Habis itu bahkan sesama perempuan pun juga nggak mensupport gitu loh. Maksudnya sesama perempuan aja masih bisa saling menjatuhkan kan, ini udah nggak benar gitu loh. Udah nggak normal lah menurut aku. Jadi ya kalau dibilang
film ini mempresentasikan kehidupan perempuan zaman sekarang? Iya. Iya banget. Bahkan zaman sekarang itu lebih parah daripada apa yang diceritakan di dalam film itu. Mungkin kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Rere atas penjelasan. Mungkin kita ini ya dihadapkan dengan ujung podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup ya, saya ingin istilahnya mendengarkan apa sih yang ingin dikatakan seorang perempuan dari Mbak Tasya sama Mbak Rere tentang dunia ini atau tentang masyarakat atau lingkungan lah, bebas lah. Apa sih yang ingin dikatakan? Istilahnya atau unek-unek atau apalah, terserah. Ya mungkin berkaitan dengan patriarki atau kesenjangan, kesetaraan gitu. Apa sih yang ingin dikatakan? Mungkin dari Mbak Tasya, silakan. Oh, oke. Kalau dari aku sendiri, em, mungkin dalam apa ya, budaya itu memang hal yang klasik ya, itu udah kayak jadi turun temurun gitu loh, budaya patriarki itu. Apalagi kalau dari film Kim Ji Young ini, di mana Korea Selatan itu memang susah sekali untuk dihilangkan, dipudarkan gitu loh, budaya patriarki. Namun kita bisa alternatif, untuk apa ya, menyuarakan hak dan kewajiban kita itu lewat eh, birokrasi, keanggotaan ini ya, parlemen parlemen perempuan, yang mana eh, kelompok perempuan itu memang penting sekali untuk apa ya, memasuki tatanan pemerintahan dalam mengadvokasikan semua suara dan apa, pendapat serta saran dari perempuan di suatu negara seperti itu. Kalau dari aku mungkin supremasi hukum ya, supremasi hukum sendiri, yang mana uh, apakah sudah memenuhi kebutuhan dan kewajiban perempuan nih, pada era pada eranya, yang mana kami itu uh, telah mengalami banyak hal yang menurut kami seharusnya tidak kami alami gitu loh. Seperti ya tadi kasus pelecehan seksual itu. Yang mana jangan salahkan kami itu korban. Mau apapun pakaian dan ekspresi kami yang kami tunjukkan atau kami lakukan di publik, itu tuh ya itu bukan salah kami. Kami sudah seperti itu gitu loh. Yang sepatutnya disalahkan ya pastinya tersangka kayak gitu. Pelaku dari uh, pelecehan seksual itu gitu. Mungkin itu kalau dari supremasi hukum ya. Terus untuk mungkin personal, kalau dari aku sendiri, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ketika kamu dihadapkan kasus-kasus seperti itu, bersuaralah, karena kamu itu human being gitu loh, maksudnya manusia seutuhnya. Laki-laki juga sama, laki-laki juga manusia seutuhnya. Kami tuh sama gitu loh, kita tuh sama, laki-laki dan perempuan. Jadi jangan pernah takut untuk mengekspresikan serta menyuarakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan seperti itu. Dan kalau pesan aku untuk pendengar podcast ini, perempuan dimanapun kalian berada, mungkin kalau dari pesan aku sendiri, tetaplah pada pendirianmu dan jadilah dirimu sendiri. Selagi kamu merasa pilihan dan keputusanmu baik untukmu, katakan aku mau dan aku mampu. Whatever you do, let's do think the responsibility. Itu sih. Oke, luar biasa dari Mbak Tasya. Mungkin kalau dari Mbak Rere nih, sebelum kita penutupan, gimana sih Mbak? Apa yang ingin dikatakan terhadap dunia atau lingkungan sekitar gitu? Mungkin undang-undang atau apalah gitu yang ingin dikatakan dari Mbak Rere. Mungkin silahkan. Kalau aku mau bilang stop yuk budaya patriarki, kayak kenapa sih harus kayak gitu loh. Karena menurut aku kan apa ya, kalau misalnya kita laki-laki dan perempuan bisa sama-sama ibaratnya bekerja sama gitu loh, berdampingan kan,
semuanya kan terasa lebih enak aja. Jadi nggak ada yang merasa saya tuh di atas atau saya tuh di bawah, kan nggak enak kan kayak gitu. Terus juga kalau aku sering dengar tuh banyak mungkin dari kaum feminis berpendapat bahwa cowok tuh harus nasehatin dong sesamanya buat stop praktek patriarki. Dengerin aku ya semuanya nih cewek-cewek. Sebenarnya laki-laki itu kenapa sih masih terus pakai strategi patriarki itu, karena ya kalian kaum perempuan tuh masih banyak yang membiarkan diri kalian itu didominasi oleh laki-laki. Kalau misalnya kalian bisa ibaratnya melawan suatu hal yang menurut kalian udah nggak bener dari perlakuan laki-laki, ya mungkin nggak akan ada laki-laki yang berani untuk seperti itu gitu loh. Terus juga ini sih yang banyak nih di pasar anak muda. Kalau banyak cowok yang minder karena pasangannya lebih mapan dibanding dirinya. Kayak, why would you be so? Kayak, bukannya enak ya kalau but cowok atau cewek sama-sama punya penghasilan yang oke gitu loh. Jadi, stop ya pemikiran patriarki tuh kayak, udahlah cukup aja, appreciate your life more gitu loh. Kayak udah sama-sama aja. Gak usah ngerasa paling di atas, paling di bawah, gak usah ngerasa gimana-gimana. Dan buat laki-laki, kalau nyari cewek, terus dapet ceweknya yang di atas kalian, gak usah minder lah. Kenapa sih harus minder? Toh juga kan yang memilih kan kalian awalnya. Terus juga kalau buat cewek, kalau dapet mungkin pasangan laki-laki yang dirasa sudah sangat mendominasi, coba deh dikomunikasiin aja. Biar kasus-kasus yang banyak terjadi di zaman sekarang tuh nggak makin banyak keulang atau kejadian lagi gitu. Dan buat perempuan yang mungkin sekarang mungkin karirnya di atas laki-lakinya, uh, juga lebih menghargai laki-lakinya juga, jadi jangan direndahin. Terus juga buat laki-lakinya, kalau memang merasa kalian karirnya di atas perempuan, juga jangan semena-mena juga sama perempuan. Jadi saling sama-sama aja dan saling menghargai sih sebagai manusia, jadi memanusiakan manusia aja gitu. Thank you. Oke, terima kasih dari pandangan dari Mbak Rere ya. Nah, mungkin itu aja sih yang akan kita bahas dari podcast kali ini. Yang kita bahas dari film Kim Ji Young yang merasakan sebuah tekanan dari keluarga dan tempat bekerjanya, yang secara tidak sengaja masih menganut patriarki. Mungkin itu yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber atas pendapat dan pemikiran yang sangat luar biasa, yang pastinya teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini akan istilahnya matanya akan merasa terbuka, lalu kehidupannya mungkin akan bakal berubah ke depannya. Mungkin itu saja. Sekian dari membawa podcast kali ini. Saya Niko. Saya akan tutup podcast ini. Terima kasih atas kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.